Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang serupa, atau bahkan kita mengharapkan kepada Allah nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada para keluarganya, kepada sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalan sunnah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal berkaitan dengan siapakah orang yang layak untuk kita jadikan sebagai saudara kita, yang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan hukukul ukhuwati fillah, hak-hak pertemanan disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama mempelajari adab-adab kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita membahas masalah ini, yaitu berkaitan dengan al-ukhuwah fillah, yaitu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang luar biasa. Pembahasan yang mungkin kita sebagai kaum muslimin masih sedikit yang bisa sampai pada taraf yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat mengkabarkan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu, kaum mukminin itu adalah bersaudara. Kita sebagai kaum muslimin, kita tidak dilihat apakah kita memiliki kedudukan di masyarakat kita, apakah kita memiliki pangkat atau tidak. Kita sebagai kaum muslimin adalah bersaudara. Islam tidak pernah membedakan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, karena yang menjadi tolak ukur di dalam agama kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat manusia itu dari rupa-rupa mereka. Jadi yang menjadi tolak ukur itu bukan rupa kita. Apakah kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa ketampanan, kecantikan. Juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan tolak ukur dari manusia itu adalah ajsamikum, yaitu tubuh kita. Apakah kita tinggi, apakah kita pendek, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi tolak ukur dalam agama Islam itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari bersihnya hati mereka, ila qulubikum, ke hati-hati manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada manusia dari amal-amal salih mereka. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki rupa yang bagus, akan tetapi
tidak memiliki hati yang indah, tidak memiliki amal soleh yang bagus juga, maka di mata Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibanggakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa senantiasa beribadah seperti salat wajib 5 waktu secara berjamaah, ini kita layak bersyukur kepada Allah. Karena inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala lihat dari kita. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan hak yang pertama di antara hak-hak kita ketika kita berukhuwah, ketika kita bersaudara kepada kaum muslimin yang lainnya, yaitu al-muwasatu bil mal. Hendaknya kita sebagai seorang muslim saling nasihat menasehati dalam harta benda kita. Fayuwasikulun minhuma akhahu bimalihi in ihtaja ilaihi. Di antara bentuk hak kita kepada saudara kita adalah hendaknya kita membantu saudara kita apabila saudara kita butuh bantuan dari kita berupa bantuan harta benda. Setiap kita pasti butuh yang namanya harta. Tidak ada yang tidak butuh. Bahkan masuknya kita ke kamar mandi ketika kita di terminal pun itu harus dengan uang, dengan harta. Terlebih pada perkara-perkara yang lainnya. Maka di antara hak kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita yang lainnya adalah hendaknya kita saling bantu membantu berkaitan dengan harta kita. Bihaitsu yakunu dinaruhum fayakunu dinaruhum wa dirhamuhuma wahidan la farqa bainahuma fihi. Bahkan di sini dikatakan sampai-sampai dirham yang kita miliki, sampai-sampai dinar yang kita miliki, ya, kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari apa? Dirham. Kalau dinar itu kan mata uang yang terbuat dari emas. Zaman dahulu kaum muslimin di zaman Rasulullah menggunakan dalam perdagangan mereka dengan dinar. Ada juga dengan dirham. Nah, dikatakan di sini dirham kita, dinar kita adalah satu. Ketika kita sudah memiliki seorang saudara semuslim, maka harta kita ya harta saudara kita, harta saudara kita ya harta kita. Bahkan ini bisa jadi melebihi status kita kepada istri kita atau anak kita. Karena Islam menganggap persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah derajat yang tinggi, sehingga harta benda yang kita miliki pun itu merupakan milik saudara kita. La farqa bainahuma fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atahu rajulun, di mana suatu hari pernah datang kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian orang tersebut berkata kepadanya, inni uridu an uakhika, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku ingin menjadi saudara bagimu. Fillah, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang datang kepada sahabat Abu Hurairah, kemudian mengatakan kepadanya, wahai sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku ingin menjadi saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Abu Hurairah, sahabat ini berkata kepada orang tersebut, atadri ma haqqul ikha, apakah engkau tahu apa hak-hak persaudaraan? Qala arifni, orang tersebut kemudian berkata kepada Abu Hurairah, beritakanlah kepadaku, kasih taulah aku apa hak-hak persaudaraan. Qala la takunu ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tidak ada yang paling berhak kepada dinarmu, tidak ada yang paling berhak kepada dirhammu kecuali dirimu sendiri. Di sini dikatakan artinya dirham yang dimiliki orang tersebut, dinar yang dimiliki orang tersebut pun bisa menjadi hak Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika
orang tersebut sudah benar-benar ingin menjadikan Abu Hurairah sebagai temannya. Artinya ketika Abu Hurairah membutuhkan harta dari saudara yang diinginkan tersebut, dia harus sudah bersedia untuk membantunya. Sebaliknya pun sama. Maka kemudian orang tersebut ketika disampaikan bahwasanya di antara hak persaudaraan adalah harta yang kau miliki harus siap untuk dijadikan sebagai harta milik saudaramu juga. Maka kemudian dia berkata, qala lam ablugh hadhil manzilah ba'd. Kalau seperti itu haknya, maka saya belum sampai pada derajat, saya belum sampai pada taraf seperti itu. Karena kalau sudah sampai pada taraf seperti itu, ya ini sudah taraf yang luar biasa. Karena apa yang menjadi hak milik kita pun bisa menjadi hak saudara kita ketika saudara kita membutuhkannya. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada orang tersebut, fadhhab anni. Maka kalau kamu tidak siap dengan hal seperti itu, pergilah engkau dari diriku. Artinya Abu Hurairah tidak ingin menjadikan orang tersebut sebagai saudara fillah. Karena apa? Orang tersebut belum siap untuk menghadapi resiko-resiko yang harus mereka emban ketika mereka menjadikan saudara satu dengan yang lainnya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum siap untuk berkorban ketika sahabatnya nanti suatu hari membutuhkan pertolongannya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya kalau memang tidak bisa membantu kita, bahkan hanya bisa memanfaatkan kita, ya kita tinggalkan saja. Makanya diantara ciri orang-orang yang kemarin kita sampaikan layak untuk kita jadikan sebagai teman adalah hendaknya orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak fasik. Ini yang pertama. Kemudian diantara hak yang kedua disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, an yakuna kullun minhuma aunan li sahibihi yaqdi hajatahu wa yuqaddimuha ala nafsihi. Hendaknya setiap dari kedua orang yang bersahabat saling bantu-membantu, dan hendaknya kedua sahabat tersebut saling memenuhi, saling menggenapi setiap keperluan, setiap kebutuhan yang diperlukan oleh saudaranya. Dan hendaknya setiap orang yang ingin menjadikan saudara karena Allah Subhanahu wa taala harus bisa mengedepankan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan saudara-saudara tersebut lebih engkau cintai daripada diri antum sendiri. Ini di antara ciri yang kedua. Yatafaqqadu ahwalahu kama yatafaqqadu ahwala nafsihi. Dia harus memiliki perhatian yang lebih kepada saudaranya sebagaimana dia juga memiliki perhatian yang khusus kepada dirinya sendiri. Ketika saudaranya tidak ada, maka dia kemudian harus bersegera mencari kira-kira di mana saudaranya tersebut. Makanya ketika kita sudah terbiasa berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini, kita akan tahu kira-kira jamaah siapa yang pada sholat ini tidak sholat berjamaah. Ini kalau satu waktu. Kalau kita sampai kehilangan saudara kita lebih dari satu hari, maka kita akan merasakan kegelisahan. Ini kalau kita sudah menumbuhkan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila suatu hari kita sholat kemudian kita tidak mendapati saudara kita ada di saf-saf masjid ini, kita akan bertanya dalam hati kita, kira-kira si fulan kemana ya? Kok sudah satu hari ini tidak terlihat? Kok sudah 2 hari ini tidak terlihat? Maka apa, kita akan mencari tahu kemana saudara kita tersebut. Ini diantara hak yang kedua. Hendaknya kita harus memiliki perhatian yang khusus kepada saudara kita sebagaimana kita juga memiliki perhatian khusus kepada diri kita sendiri. Bahkan kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ini memiliki mukjizat. Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan para hewan, bisa berbicara dengan makhluk selain manusia. Bahkan jin dan hewan-hewan pun Nabi Sulaiman memahami bahasa mereka. Maka suatu hari ketika Nabi Sulaiman ini
mengumpulkan pasukannya, baik pasukan dari kalangan manusia atau dari kalangan hewan dan para jin. Disebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Ketika sedang berkumpul, tiba-tiba Nabi Sulaiman berkata, "Saya tidak melihat burung hudhud." Nah, ini diantara ciri pemimpin yang adil adalah hendaknya seorang pemimpin perhatian kepada yang dipimpinnya. Hendaknya seorang pemimpin mencari tahu kemana yang dipimpinnya, karyawannya ketika ada karyawan yang tidak hadir. Misalnya kita di lingkup yang lebih kecil, kita memiliki suatu instansi pendidikan, kita sebagai pemimpinnya. Maka di antara hak seorang pemimpin adalah hendaknya setiap hari mencari tahu apakah ada di antara karyawannya yang tidak hadir. Kalau ada yang tidak hadir, maka tugas seorang pemimpin adalah menanyainya apa yang terjadi padanya dan lain sebagainya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kisah Nabi Sulaiman, di mana ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya, Nabi Sulaiman tidak mendapati burung hudhud ada di sana. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Ma liya la aral hudhuda." Saya tidak melihat ada burung hudhud di barisan ini. Am kana minal ghaibin. Apakah burung hudhud ini termasuk pasukan yang sedang gaib, tidak hadir di sini? Maka Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, "Lau adzibannahu adzaban syadidan aw ladzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Maka Nabi Sulaiman memberikan ancaman dengan berkata, "Sungguh aku akan memberikan hukuman kepada burung hudhud tersebut dengan hukuman yang berat. Atau kalau tidak, burung hudhud tersebut akan saya sembelih. Atau kalau tidak, maka burung hudhud ini harus datang kepada Nabi Sulaiman dengan membawa alasan yang jelas." Ini saking perhatiannya Nabi Sulaiman, sampai-sampai burung pun dia tahu kalau ternyata burung hudhud sedang tidak bersama dengan pasukan yang lainnya. Berarti pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang luar biasa, karena dia sampai tahu siapa nama karyawannya, siapa nama rakyatnya. Nah, di sini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kriteria seorang pemimpin. Dan di antara kriteria seorang pemimpin adalah seorang pemimpin pun harus berani memberikan hukuman kepada rakyatnya manakala rakyatnya membuat suatu kesalahan. Jadi tidak sampai pilih kasih. Seorang pemimpin tidak boleh pilih kasih kepada rakyatnya. Ketika ada salah satu rakyatnya tidak taat kepada pemimpinnya, maka harus siap untuk diberikan hukum. Tidak pandang siapakah dia, ketika mereka memiliki kesalahan, ya sudah harus siap untuk diberikan hukuman. Sama seperti ini, Nabi Sulaiman mengkabarkan kepada pasukan yang lainnya, "Sungguh saya akan memberikan hukuman yang berat kepada burung hudhud, atau saya akan menyembelihnya kalau dia tidak mendatangkan dengan suatu kabar yang bagus." Ternyata dikisahkan burung hudhud ini dia memiliki alasan yang hebat, memiliki alasan yang jelas. Karena mengapa ketidakhadiran Nabi Hudhud ini membawa kabar yang indah kepada Nabi Sulaiman, di mana burung hudhud ini pergi ke negeri Saba dan mengkabarkan bahwasanya di negeri Saba ada seorang wanita, yang mana wanita ini menjadi seorang ratu, memimpin suatu negeri yang sangat luar biasa. Sehingga dikabarkanlah kepada Nabi Sulaiman bahwasanya di negeri Saba terdapat seorang ratu, yang mana ratu ini memimpin rakyat, yang mana mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk di mana seorang pemimpin memiliki tugas yang luar biasa. Sama dengan kita, ketika kita memiliki seorang sahabat yang sudah kita ikat karena Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus memiliki sikap, memiliki keterpautan. Ketika saudara kita tidak hadir di mata kita, kita tidak melihatnya, kita merasa kehilangannya, kita harus mencari tahu kira-kira kemana saudara kita. Maka di sini dikatakan, wa yu'athiruhu ala nafsihi, hendaknya seorang sahabat
lebih mementingkan, mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Wa ala ahlihi wa auladi, bahkan seorang sahabat pun harus mementingkan saudaranya dibandingkan kepentingan dia kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya. Ini luar biasa sekali. Saking tingginya martabat seorang sahabat di mata Allah Subhanahu wa taala, kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mementingkan saudara kita dibandingkan kepentingan kita kepada keluarga kita. Yas'alu anhu ba'da kulli salasin. Hendaknya kita juga menanyai keadaan saudara kita setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari sekali kalau kita nggak lihat, kita tanyakan, kemana akhi, atau kemana pak, atau kemana mas, sudah beberapa hari tidak terlihat. Kita tanyakan kabar kepada saudara kita tersebut sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka. Fa in kana maridun ahdahu, kalau ternyata saudara kita tersebut sedang sakit, maka di antara bentuk hak kita kepadanya hendaknya kita menjenguknya. Sudah pernah kita bahaskan bahwasanya di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5, bahkan ada yang mengatakan 6. Di antara haknya adalah wa idza marida fa'udhu, apabila saudara kita sedang sakit maka jenguklah. Fa in kana masghulan a'anahu, kalau ternyata kita mendapati saudara kita sedang dalam kesibukan, maka hendaknya kita membantunya apabila saudara kita butuh untuk dibantu. Karena bisa jadi saudara kita masgul, saudara kita sibuk tapi tidak perlu bantuan dengan kita. Karena mungkin ya kita kalau diminta untuk dibantu nggak bisa bantu pada hal-hal yang mungkin kita sendiri pun tidak bisa membantunya. Tetapi di antara bentuk hak kita kepada saudara kita, apabila kita melihat saudara kita sedang sibuk, maka kita bantu saudara kita untuk dapat meringankan bebannya. Wa in kana nasiyan dzakarahu, kalau saudara kita lupa, maka di antara haknya adalah kita ingatkan saudara kita. Kita misalnya punya janjian ingin bertemu di satu tempat jam segini hari ini. Ternyata kok saudara kita lupa, ya kita ingatkan. Jangan kemudian kita caci maki dia karena tidak menepati janji. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi dia, bagaimana keadaan dia ketika dia lupa. Bisa jadi dia lupa karena sibuk mengurusi keluarganya atau lain sebagainya. Maka di sini di antara hak kita adalah mengingatkan saudara kita apabila saudara kita lupa. Yurahibu bihi idza dana, dan tiada hak yang lainnya adalah hendaknya kita menyambut kedatangan saudara kita dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik ketika kita berjumpa. Misalnya kita bertemu di jalan, kita berjumpa di masjid, maka kita ucapkan ucapan yang mengandung doa. Kita ucapkan misalnya barakallahu fiik dengan bahasa Arab atau mungkin dengan bahasa Indonesia, yang mana ucapan-ucapan tersebut mengandung doa, mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara kita diberikan kesehatan, diberikan ketenangan dan sebagainya dalam hidupnya. Wa yuwassi'u lahu idza jalasa, dan hendaknya kita melapangkan majelisnya apabila saudara kita datang di majelis yang kita hadir di dalamnya. Jangan malah kita sempitkan majelisnya, jangan. Jadi kalau ada saudara kita masuk dalam majelis ilmu, maka kita lapangkan majelisnya. Hal itu juga disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebelumnya wa idza qila ansuzu fansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian untuk melebarkan majelis, untuk melapangkan majelis kepada saudara kita yang datang, maka hendaknya kita lapangkan. Jangan kita malah merasa pelit, seolah-olah kita tidak ingin kalau saudara kita ikut bermajelis dengan kita. Ini keliru. Jadi kalau bisa kita ajak saudara-saudara kita untuk bermajelis dengan kita, duduk bersama dengan kita di majelis ilmu, hingga bersama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusghi ilaihi idza hadatsa, dan hendaknya kita mencermati apa yang diucapkan saudara kita ketika dia berbicara dengan kita. Kalau ada saudara kita ngomong dengan kita, kita perhatikan, jangan malah kita sibuk sendiri, kita malah ngobrol dengan orang lain. Ini sudah tidak beradab. Ini diantara hak yang kedua. Hak yang ketiga di sini disebutkan
an yakuffa anhu lisanahu illa bi khairin. Hendaknya seorang sahabat menjaga atau menahan lisannya kecuali perkataan-perkataan yang baik saja. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang dapat menyakiti saudara kita. Ini, kalau ada saudara yang sering menyakiti saudaranya, sudah kita tinggalkan saja. Kita cari saudara yang lainnya yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang yang sering mencaci maki. Karena ngapa? Suatu hari pun kita akan ikut bersama dengan dia. Kita pun akan ikut mencaci maki siapa yang dia caci maki. Maka di sini yang ketiga, an yakufa anhu lisanahu illa bi khairin. Hendaknya kita menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan kecuali ucapan tersebut mengandung kebaikan, mengandung manfaat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Fala yadhkur lahu aiban fi ghaibatihi aw hudurihi. Dan tidak boleh seseorang menyebut kekurangan-kekurangan saudaranya ketika saudaranya tidak hadir di sampingnya atau ketika saudaranya ada bersamanya. Jadi jangan sampai kita menyebutkan aib saudara kita, menyebutkan kekurangan saudara kita di teman kita yang lainnya. Ketika kita berpaling dari saudara kita bertemu saudara kita yang lainnya, kita sebutkan semua aibnya. Saya punya teman, naudzubillah, dia seperti ini tidak boleh. Ini bukan di antara hak saudaranya. Di antara hak saudaranya adalah hendaknya dia menjaga aib kekurangan saudaranya di mata saudara-saudara yang lainnya. Bahkan jangan sampai seorang teman menyebutkan aib saudaranya di halayak ramai. Boleh. Ini tidak boleh dan tidak beradab. Wala yatakashaf asrarahu, dan juga tidak boleh seseorang membongkar atau mencari-cari rahasia yang dimiliki oleh saudaranya. Setiap orang pasti memiliki rahasia, yang mana rahasia ini setiap orang pun berusaha untuk menutupinya. Jangan sampai saudara kita tahu. Karena ada hal-hal yang mungkin kita perlu tahu dari saudara kita, tapi ada beberapa hal yang mungkin juga saudara kita tidak ingin dia tahu. Maka kita tidak boleh di antara hak saudara untuk mencari-cari, membongkar-bongkar kira-kira apa sih rahasia yang dia sembunyikan dari saya. Ini tidak boleh. Wala yuhawilu at-tatallu ila khabaya nafsihi. Dan juga tidak boleh seseorang berusaha untuk mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dirinya atau dalam keluarganya. Wa idza ra'ahu fi tariqihi lihajatin min hajati nafsihi fala yufatahu fi dzikriha. Maka apabila kita melihat saudara kita sedang pergi ke suatu hajat menunaikan keperluannya, maka kita tidak boleh lancang untuk membeberkan atau bertanya-tanya pada diri sahabat kita tersebut. Artinya kita tidak perlu kemudian merasa, kalau dalam bahasa kita ini sekarang ini, merasa kepo. Kita ingin tahu semua apa yang dirahasiakan oleh saudara kita. Saudara kita pengen kemana, kita langsung tanya, akhi mau kemana, mas mau kemana. Seolah-olah saudara kita ini adalah seseorang yang senantiasa diamati. Bahkan pun kita nanti akan merasa risih ketika memiliki seorang sahabat yang mana setiap kali kita ingin pergi pasti ditanya. Setiap kita punya rahasia pasti ingin diketahui. Kita akan merasa risih. Maka di antara adab kita kepada saudara kita, hendaknya kita tidak merasa kepo, kita tidak merasa ingin tahu. Apabila saudara kita ingin memberikan kabar kepada kita, menginfokan kepada kita tentang sesuatu hal yang ingin dikabarkan, ya kita terima. Tapi kalau tidak ingin dikabarkan, ya kita tidak perlu kemudian berusaha keras untuk tahu. Bisa jadi ini malah membuat persaudaraan di antara kita menjadi renggang, menjadi bermasalah. Kemudian di antara hal yang lainnya, wala yuhawal at-ta'arruf ila masdariha aw mawridiha, yatalattafu fi amrihi bil ma'ruf. Dan di antara hak yang lainnya adalah hendaknya kita sebagai seorang saudara hendaknya merasa lemah lembut kepada saudara kita ketika kita mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Kalau kita melihat saudara kita masih jauh dari Allah, maka di antara hak kita adalah hendaknya kita mengajak mereka dengan ajakan yang lemah lembut. Jangan kita mengajak mereka untuk dekat kepada Allah dengan ajakan yang kasar. Bahkan kita mengancam, kalau kamu gak mau, neraka. Wah, ini bahaya. Jadi jangan sampai kita mengancam saudara kita dengan ancaman yang bisa jadi menjauhkan dia kepada agama Islam.
Maka hendaknya kita merasa lemah lembut kepada saudara kita ketika kita mengajak untuk menjalankan suatu kebaikan. Kita berikan kepada mereka kabar bahwasanya kalau kita beribadah ini pahalanya seperti ini. Kalau kita beribadah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah seperti ini. Dan juga di antara bentuk hak kita adalah hendaknya ketika kita melarang saudara kita, ketika melihat saudara kita berbuat kemaksiatan, hendaknya dengan teguran yang lemah lembut juga. Jangan sampai kemudian kita berbuat kasar kepada saudara kita manakala kita melihat saudara kita bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yumarihi fil kalam. Dan di antara hal yang lainnya adalah hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak menentang ucapan-ucapan saudara kita. Wala yujadiluhu bihaqqin aw batilin, dan juga kita tidak mendebat saudara kita, baik perdebatan tersebut berkaitan dengan kebatilan atau kebenaran. Kalau bisa kita mengalah. Jangan malah kita mengajak saudara kita berdebat. Nanti akan timbul permusuhan. Bahkan dalam persahabatan pun kita harus mengedepankan rasa legowo. Kita harus bisa mengedepankan rasa mengalah. Karena mengapa ketika kita saling egois, kita egois kemudian saudara kita juga egois, ya akan berbenturan. Yang terjadi kita akan kehilangan banyak saudara. Maka di sini hendaknya kita tidak menentang ucapan-ucapan saudara kita dan juga tidak mengajak mereka berdebat. La yu'atibuhu fi syai'in, dan juga kita tidak boleh mencaci maki saudara kita seperti apapun caci makinya. Karena sesuatu hal misalnya saudara kita berbuat kesalahan, kita tidak boleh mencaci makinya. Kita nasihati saja dengan harapan supaya dia kemudian sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak yang keempat yang selanjutnya yang disebutkan di dalam kitab ini adalah an yu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbuhu minhu. Hendaknya seorang sahabat mengucapkan dari lisannya hal-hal yang dapat mendatangkan rasa cinta di antara mereka. Fayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Dan hendaknya seorang sahabat memanggil sahabatnya dengan sebutan, dengan panggilan yang paling dia cintai. Jadi tidak boleh kita memanggil saudara kita dengan sebutan yang itu dilarang. Namanya misalnya Muhammad dipanggil siapa? Bejo gitu. Atau mungkin dipanggil siapa itu ya? Ini tidak boleh. Jadi kalau bisa kita panggil seseorang itu dengan nama baik mereka. Bahkan kalau kita memiliki teman dan teman tersebut memiliki nama yang tidak baik, kita berikan nama terbaik bagi dia. Kita berikan nama kunyah yang baik bagi dia. Jangan sampai kemudian kita panggil saudara kita, kita panggil teman-teman kita dengan panggilan yang sebenarnya itu bukan panggilan dia. Misalnya dia memiliki badan yang gendut, kemudian kita panggil ya gendut. Ini tidak boleh. Hendaknya di antara hak kita kepada saudara kita panggil saudara kita dengan nama yang paling dia cintai. Bahkan kalau kita perlu tanya kepada dianya, wahai saudaraku, kira-kira sebutan apa yang kau cintai apabila saya memanggil dirimu? Ini jika perlu, jika tidak ya maka kita panggil namanya dengan sesuai pemberian kedua orang tua mereka. Karena ngapa? Kelak di akhirat manusia akan dipanggil sesuai dengan nama-nama yang telah diberikan orang tua kepada mereka. Maka di antara hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya setiap orang tua memberikan nama terbaik kepada anak-anaknya. Di antara nama terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat dan nama yang lainnya yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berikan nama kepada anak kita dengan nama-nama yang mungkin tidak memiliki arti, jauh dari ajaran agama Islam. Ini tidak diperkenankan. Ini di antara hak kita. Dan kita nanti akan menjadi seorang bapak. Maka di antara tugas seorang bapak adalah memberikan nama terbaik kepada anak-anak mereka. Jika perlu kita sebutkan, kita berikan nama-nama yang ada dalam Al-Quran, supaya anak kita senantiasa disebut oleh orang-orang yang membacanya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini di antara hak yang keempat.
wa yadhkurahu bil khairi fil ghaibati wal hudur, dan hendaknya kita menyebut kebaikan-kebaikan saudara kita di hadapan teman-teman kita yang lainnya. Misalnya kita sedang berkumpul kepada saudara kita yang lainnya, maka di antara hak kita adalah hendaknya kita menyebut kebaikan saudara kita di hadapan teman-teman kita. Jangan malah kita sebutkan aib kekurangan saudara kita. Ini bukan teman namanya. Bisa jadi dia musuh dalam selimut, seperti keadaannya orang-orang munafik. Yuballighu sana'an nas alaihi. Kemudian di antara hak saudara kita adalah kalau ada teman kita yang menyampaikan rasa pujian kepada saudara kita, maka hendaknya kita sampaikan. Misalnya ada seorang teman kita menyampaikan kepada kita, "Ya akhi, tolong sampaikan salam saya kepada Ustadz antum." Maka di antara haknya adalah hendaknya kita sampaikan pujian-pujian mereka, salam-salam mereka kepada orang yang kita cintai, yaitu sahabat-sahabat kita. Madharan iqtibatihi bidzalik wa farahuhu bihi la yastarsiluhu fi nushihi. Dan hendaknya di antara hak kita kepada saudara kita, hendaknya ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita, memberikan wejangan kepada saudara kita, menegur saudara kita, hendaknya kita tidak menegur dengan teguran yang bertele-tele, panjang sekali, sehingga apa? Dia merasa bosan. Merasa bosan. Terlebih seorang sahabat itu kan kalau sering dinasihati merasa risih juga. Maka hendaknya kita ketika memberikan nasihat kepada mereka, hendaknya nasihatnya simple dan padat, tidak kemudian ngalor ngidul istilahnya gitu ya. Panjang lebar tetapi tidak tersampaikan. Ini yang bahaya. Sudah panjang, sudah lebar tapi tidak tersampaikan dan tidak dimengerti juga. Maka lebih baik kita berikan nasihat yang bisa dipahami meskipun itu simple dan ringkas. Wala yansahu amaman nas, dan hendaknya seorang sahabat tidak menasihati saudaranya di depan saudara-saudaranya yang lainnya. Maka tidak boleh ana misalnya menyampaikan nasihat kepada jamaah di hadapan jamaah yang lainnya. Ini tidak diperkenankan. Karena mengapa disebutkan di sini fa yufdhihahu, karena itu dapat mencemarkan nama baik dia. Bisa jadi itu mempermalukan dia di hadapan saudara yang lainnya. Maka apabila kita ingin menasihati saudara kita, hendaknya kita menasihatinya secara pribadi, secara empat mata jika perlu. Maka di dalam kitab ini disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zana." Barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka sungguh dia telah menasihatinya dan telah menghiasi dirinya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada seseorang menasihati saudara yang salah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, maka sungguh dia telah menasihati saudaranya dan telah menghiasi saudaranya. Wa man wa'adahu alaniyatan, dan barang siapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan, faqad fadahahu wa syana, maka sungguh dia telah mempermalukan saudaranya dan telah menjatuhkan kehormatan saudara kita di hadapan halayak ramai. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga lisan kita dari menyakiti saudara kita yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hak yang kelima, ya'fu an zalatihi. Hendaknya kita memaafkan setiap kesalahan, setiap kekurangan saudara kita. Wa yataghadha an hafwatihi yasturu uyubahu. Kita menutupi, bahkan kita segel rapat-rapat setiap aib, setiap kekurangan saudara kita. Wa yuhsinu bihi dhununahu, dan bahkan kepada saudara kita diminta untuk senantiasa mengedepankan yang namanya husnudzon, yaitu berprasangka baik. Misalnya saudara kita berbuat kesalahan, kita berprasangka baik saja. Mungkin saudara kita sedang ini, ketika kita melihat saudara kita tidak hadir di masjid, oh mungkin saudara kita sedang sibuk atau mungkin masih dalam perjalanan. Jangan sampai kita mengedepankan su'udzon, prasangka buruk kita kepada saudara kita. Ini bukan termasuk hak kepada saudara kita semuslim. Di antara hak kita adalah hendaknya kita lebih mengedepankan prasangka baik kepada saudara kita.
Wa in irtakaba ma'siyatan sirran aw 'alaniyatan fala yaqta' mawaddatahu. Kalau kita melihat ada saudara kita melakukan suatu kemaksiatan, melakukan suatu dosa, maka kita tidak boleh langsung memutuskan rasa kasih sayang kita kepada dia. Wah, dia bermaksiat terus, sudahlah, saya tinggalkan dia. Tidak ada lagi persahabatan antara kita. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, kita tidak boleh langsung memutuskan tali cinta kita kepada mereka. Kita tidak boleh langsung memutuskan tali persaudaraan kita kepada dia. Kita harus melewati fase-fase terlebih dahulu. Mungkin kita nasihati, kita ajak bicara, bahkan kalau perlu kita datangkan seseorang untuk menjadi penasihat bagi dia. Bisa jadi dia bosan dengan nasihat kita, maka kita butuh seseorang untuk kita datangkan untuk menasihati saudara kita. Siapa tahu dia lebih menerima nasihat orang lain dibandingkan nasihat kita sebagai sahabatnya. Awil ibqa ala akhwatihi ma isdadi nasiha. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memotong langsung persaudaraan. Maka hendaknya kita menasihati dia terlebih dahulu. Wa muwasalati al-mau'idah. Dan hendaknya kita senantiasa menasihati saudara kita ketika mereka masih sering berbuat kemaksiatan atau dosa. Raja'an an yatuba fayatuballahu alaihi, dengan harapan supaya dia mau bertobat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat saudara kita. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Idza taghayyara ahuka wa hala amma kana alaihi fala tad'hu." Apabila saudaramu berubah di sini artinya berubah sikapnya, berubah pergaulannya dan lain sebagainya, maka kata Abu Darda, janganlah engkau langsung meninggalkannya. Li ajli dalik, disebabkan karena hal tersebut. Fa inna akhaka yu'awwaju marratan wa yastaqimu ukhra. Karena saudaramu kadang bisa bengkok pun kadang bisa mustaqim, bisa lurus. Sama dengan kita pun tidak bisa senantiasa lurus terus, tidak. Kadang pun kita bengkok ke kanan, bengkok ke kiri. Sama dengan hal keimanan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini bisa jadi bertambah dan bisa jadi juga menurun. Maka teman kita pun sama. Teman kita tidak harus kemudian selalu lurus, kadang pun akan bisa bengkok. Maka ketika kita mendapati saudara kita sedang bengkok, jangan sampai kita langsung tinggalkan saudara kita. Kita nasihati dia, kita rangkul dia, kita pegang tangan dia untuk bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 di antara hak-hak kita kepada saudara kita, dan masih ada hak-hak yang lainnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.